Jungle. Kondangan Om? Ini memang Oh, jaket sehari-hari. Dingin, Bu. Oh. Ada berapa derajat? 25? Biasanya kan 30-an ya. Sekarang 25, 26. tayangan 86 seluruhan kita lumayan, Apa kita di tayangan 80? Yang kemarin ya? Iya, berseloroh lagi. Ini kan kita ngomongin plastik, udah seri ke-8 nih. Itu habis rapat plastik treaty, tukang bersih-bersihnya sambil bersihin, dia dalam hati, mudah-mudahan ada yang listening ya, dia bilang. Nah, itu maksudnya adalah ini rapat mau bikin perjanjian tentang plastik gitu. Tetapi sampahnya plastik. Ada Tapi gelas-gelas plastik sih. tapi sekarang kemarin itu ada informasi ada beberapa daerah kalau pembagian daging kurban udah pakai Nggak pakai besek, plastik. nggak pakai plastik lagi tuh. Hmm. Oh ya, pakai besek. Saya dapat kabar malah di beberapa daerah di Gunung Kidul kembali seperti zaman dulu pakai daun jati. Walah, luar biasa. Daun Hmm. jati buat bungkus Ya daging. itu bagaimana distribusinya tuh daun jati? Dipotong satu pohon. Kan kalau zaman dulu kita belanja dipakai daun jati itu. Oh. Kan kalau di Gunung Kidul banyak perkebunan jati. Udah 7 tayangan sebelumnya, sejak Hmm. 2022 nih. Kita udah obrolin tentang ditemukannya polietilen, PET, dan plastik bag. Terus kemudian tren dunia plastik treaty udah kita singgung di tayangan kedua. Kemudian ada workshop tahun lalu, diajak workshop itu juga ngomongin plastik. Kemudian, nah sejarah Hmm. plastik ini ada tahap fase 1 sampai fase 3. Nanti kita lihat ya, kita refresh fase 1 sampai 3 apa aja. Pengembangan polimer, manfaat plastik, dan mulai ada pengembangan bioplastik, teknologi recycle, apa yang mendorong riset terus menerus kembangkan bioplastik sebagai alternatif. Terus, nah, tren dunia kita di seri ke-7 kita udah ngomongin tren dunia plastik treaty dan summary dari workshop lagi. Yang sama Freddy bilang kok kayak penjahat banget ya. Nah, sekarang, nah, Hmm. dari tayangan 1 kita udah tahu ASEAN inilah sumbernya ya. Maka perhatian dunia, PBB, bantuan dunia, Itu workshop. sama dengan selorohan ini bercandanya orang-orang yang katanya lagi membicarakan mengenai eh, merokok itu diharamkan gitu. Tapi Oh gitu, ngobrolnya itu sambil merokok gitu. gitu ya. Nah, itu selorohnya sama dengan ini ngobrolin plastik tapi sampahnya plastik ternyata gitu. Mereka juga ternyata buang sampah plastik gitu. Nah, kemudian Sustainable Waste Management dan Circular Economy pendekatan di Uni Eropa, kita singgung sedikit. Terus ternyata sudah diadopsi oleh Bappenas dan bagaimana menurut Bappenas tahapan yang perlu dilalui negara berkembang seperti kita. Nah, terus ada cuplikan pidatonya Ketua UNEP nih. Jadi makin serius. Nah, sekarang 4 fasenya nih. Kita ingat fase pertama kan ditemukannya berbasis tubuh-tubuhan, tapi kemudian diungguli oleh backlight. Nah, backlight ini berbasis Hmm. fossil fuel. Nah, ini kita ikuti. Fase 2 kan Perang Dunia Kedua. Nah, fase ketiga itu Perang Dunia selesai, didoronglah ke komersial. Nah, kita di tayangan Recycle Miss sampai ada cuplikan The Graduate ya. Wow, tahun 67 mereka udah ngomongin
itu selesai perang dunia tuh ya, plastik kan negara-negara berkembang memang tahun 60-an ke atas. Jadi lumrah dia bilang tahun 67 dia udah bilang nih future-nya plastik nih. Kemudian kita belum ada pabrik apa petrochemical ya, tapi tahun 63 udah ada yang jual kantong plastik, udah pasang iklan nih di Indonesia. Pertanyaannya, waktu itu kita ngomongin apakah fase 4 akan ditandai oleh pengembangan biopolimer. Sekarang pertanyaannya pindah lagi. Apakah akan ditandai dengan plastik treaty-nya PBB? Hmm. Karena fase 4 akan seperti apa? Mengetahui bahwa dosanya banyak di negara ASEAN sampai perhatian dunia ke negara ASEAN dan kita salah satu negara ASEAN dan kita dapat sumbangan nih mesin. Ini Om Sari udah pernah lihat mesinnya belum atau paling nggak lihat YouTube-nya? Oh, belum. Kalau hanya lihat di berita aja. Pertanyaan kenapa Coldplay atau siapapun itu yang bantu ke Indonesia. Pertama karena memang kita yang paling parah, yang kedua karena mungkin dari sekian negara ASEAN kita yang paling nggak ada action. Yang ketiga kita yang propose gitu minta bantuan. Nggak sih, antara dua kalau menurut saya sih kita yang paling nggak ada action, tapi ada juga faktor kita itu fansnya Coldplay gede, banyak. Ya, kebetulan waktu itu kalau nggak salah beritanya kan saat Coldplay konser kan. Nah, salah Iya. satu bentuk CSR-nya Coldplay bekerja sama dengan startup apa itu namanya Ocean Cleanup kalau nggak salah untuk bikin Ya, Ocean Cleanup. eh, kapal trash trap ini. Nah, Bagus dihibahkan ini. ke kita kalau nggak salah ini. Dia mungkin milihnya dari penjualan CD, kita termasuk yang penjualan CD-nya gede, Hmm. Iya. mesin ini sampah pada umumnya. Tapi kalau kita simak dari pertama kita kan sampah plastik ini memang kan sampai kita pernah bilang dosanya gedean mana kita di ASEAN atau para produsen gitu. Kemudian ada pengembangan. Kita pernah bahas, tapi ini lain lagi nih, plastik dari sejenis jamur ya. Coba kita perhatiin yang ini nih. Bakelite, the first modern plastic, was invented in 1907. It led to the creation of synthetic polymers, which are compounds made up of repeating units or monomers. Annual production of plastics has now crossed over 300 million tons, of which less than 10% is recycled. One promising solution to plastic pollution is mycelium or mushroom packaging. It is made up of two ingredients, mushrooms and hemp. Mycelium is the root of mushrooms. It is the underground network of very durable, thread-like filaments called hyphae. It acts like a biological binder or glue that holds the product together. It is mixed with agricultural waste like wood chips, oat hulls, cotton burrs, or hemp hurds. One of the largest mushroom packaging manufacturers in the world is Ecovative Design, a New York-based biotech company founded in 2006. They sent me these samples of their product. Their manufacturing process is pretty straightforward. Their designers create a 3D CAD model of custom packaging. Manufacturing prosesnya kita nggak perlu ikutin, tapi gini, dia tahan panas ya, maksudnya limit kebakarannya juga rendah, dan ada upaya menjadikannya menjadi ini. High Tower was built in New York by Ecovative, Arup, and The Living. 10,000 bricks were made from mycelium and corn stalks. They were stacked to form 3 interwoven chimneys. A wood scaffold on the inside provided additional support. Due to the inherent properties of mycelium, this material is a Class A fire retardant and has a very low flame spread of 20. Now the disadvantages. It is not very strong. It has a compressive strength of just 18 psi. Cuma 18 psi, jadi buat konstruksi tetap perlu tulang, tapi untuk sebagai tembok isi sih bisa dipakai gitu. Menurut si Kendru juga, Eropa juga udah nggak fokus ngembangin bioplastik, sekarang fokusnya pokoknya gimana ngurangin plastik gitu. Dari segi PBB, kita dengerin yang disebut-sebut sama si ketua NUAP ini consumer goods company sih. Or consumer goods companies. We're seeing convergence on extended producer responsibility scheme, C5 to finalize the instrument.
that will end plastic pollution once and for all. Thank you. Tuh, Om. Kesannya menohok dan membuat plastik seperti penjahat nggak sih? Masih disiapkan kan, ini masih banyak hearing gitu. Betul. Proses negosiasinya katanya 3 tahun dan ini sudah jalan 1 tahun lebih. Jadi masih ada hampir 1,5 tahun lagi. Tapi makin serius dan ada yang bilang itu isinya ada yang bilang ngintip katanya itu mengarah ke plastic free world. Apakah dia juga mengcover alternatif waste-nya, bagaimana solusi terhadap kemasan-kemasan segala macam, kita nggak tahu. Tapi semua anggota PBB nantinya harus tanda tangan itu. Waktunya tinggal 1,5 tahun lagi. Kata-kata pembukaannya dia kan memang to end plastic pollution once and for all. Kata-kata. Ya, plastic pollution itu kan sebetulnya lebih kepada bagaimana kita mengelola sampah plastiknya. Dari awal juga kita sudah ngobrolin itu sebetulnya. Plastik kan tidak jahat, bisa sangat bermanfaat, tapi bisa juga sangat merusak. Kan penggunanya nih, pengguna plastiknya yang kemudian harus lebih punya kesadaran dan kebijaksanaan gitu, bagaimana menggunakan plastik, bagaimana setelah penggunaannya gitu. Kan itu sebetulnya gitu ya. Sekarang mau dibikin kesepakatan pun nggak bisa sama kondisi negaranya gitu. Di PBB itu Indonesia saja sudah sangat unik gitu. Kondisi negaranya, kepulauan, struktur pengorganisasian pengelolaannya itu yang challenge-nya gitu. Tantangannya justru di situ gitu. Tetapi selain itu adalah kembali kepada kesadaran manusia. Kesadaran manusia akan ini plastik mau diapain sih gitu. Dan kalau penggunaannya manfaat dari plastik itu udah kita rasakan sama-sama gitu. Secara pribadi aja saya merasakan bantu banget nih plastik gitu kalau kita makainya bener gitu ya. Tapi setelah itu diapakan nih tas kresek ini gitu. Ya nggak sih kan gitu ya. Gitu. Nah mungkin kalaupun mungkin masih di level pelaksanaannya kalau di Indonesia lebih kepada itu gitu. Bagaimana meningkatkan kesadaran, bagaimana kemudian implementasi daripada peningkatan kesadaran tersebut gitu. Implementasi seperti apa, pengawasannya bagaimana gitu. Ya. Jadi boro-boro mau ke zero pollution gitu. Peningkatan kesadaran ini kan juga sangat ditentukan oleh aturan. Aturannya itu kan mulai dari pemilahan ya. Nah, soal pemilahan ini Bappenas kita kan waktu di Gerakan Nasional Pengelolaan Sampah kita pengennya langsung ada 2 atau 4 gitu ya pemilahan. Tapi ada tahapannya kalau menurut Bappenas. Tapi sebelum sampai ke tahapan yang menurut Bappenas, kita lihat dulu end to end Bappenas pengelolaan sampah kita. Ini mewakili dia cukup komprehensif dibandingkan circular economy chart-nya Om Sarir nggak nih? Dari sumbernya, pemukiman, fasilitas ini sebetulnya lebih mirip dengan chart-nya Pak Haryadi, ya pengumpulannya, kemudian transfer point, terus pengangkutan dan berakhir di TPA. Kemudian ini ada yang tidak pernah ke lingkungan dan ke industri. Nah ini recycle segala macam ya. TPS 3R, bank sampah, TPST, lain-lainnya ini yang struktur yang ada di Indonesia ya, terus waste management system, pengangkutan ke TPA. Ini end to end yang menurut Bappenas. Kemudian dia masuk ke sini nih, fase-fasenya. Jadi fase pertama, tangga pertama itu scoringnya cuma 40%. Kita belum ada pemilahan. Ini saya dapat dari Jacob yang udah pernah ikut webinarnya. Kemudian cuman kan dia nggak spesifik tahun berapa kita, jadi nggak ada milestone tahun berapa kita akan mencapai. Tapi kalau menurut Jacob, setiap daerah beda-beda. Jadi ada daerah yang mesti di sini, ada daerah yang udah siap langsung di sini, ada juga daerah yang siap
sampai di sini. Jadi ini 70 sampai 90%. Nah, udah semi Ini sirkular, sudah ada Om, ini pemilah presentasi dari mana ini? Dari Bappenas. seminar mana? Bappenas. Bappenas. Tahun berapa? 2023 diikuti oleh Jacob. Jadi saya dapat Oh, banyak yang baru ya. si Kita pernah tahun 2021 ya kalau nggak salah kan seminar satu Bappenas kita itu ikut. mengenai ekonomi sirkular. Ya, nah Ini yang terbaru berarti, revisi atau penambahan dari apa namanya seminar Bappenas tahun 2021 kalau nggak salah yang mengenai ekonomi sirkular. kalau saya lihat dia sedikit menjawab apa yang di-share sama Kendru, yang segitiganya terbalik itu loh. Mulainya dari Hmm. pencegahan dulu, dan Pak Haryadi juga udah ngomong gitu, itu yang disosialisasikan ke masyarakat. Pencegahan dulu, usaha mengurangi sampah, kemudian eh, reuse, tahap berikutnya reuse, kemudian recycle sampai insinerasi paling bawah itu yang paling bawah tuh harus paling kecil, yang sisanya itu lari ke landfill. Jadi tiganya dibalik. Yang lari ke landfill itu di ujung yang lancip paling kecil. Jadi upaya pencegahannya yang digede-gede. Nah, ada chart itu, cuman saya nggak share di sini karena ya nggak terlalu ini ya. Tapi saya share tahapan pemilahan yang menurut si Bappenas. Jadi si Bappenas juga udah prosesnya segitiga yang terbalik itu, mulai awalnya pencegahan. Pak Haryadi di Jakarta Barat saya udah ngomong juga pendekatannya pencegahan dulu. Eh, kurangi sampah dan kurangi penggunaan plastik. Nah, skor 100% Ini ini paling ini tinggi. menarik ya Om. Kalau kita kulik dari regulasi yang sudah ada, harusnya kan regulasinya itu mengacu ke apa namanya waste management rule ya, Undang-Undang Pengelolaan Sampah kan, nomor 18 ya tahun 2008 ya, nomor Ada 18 undang-undang spesifik, ada undang-undang yang tahun khusus untuk plastik 2008. nggak sih, Pak Syarif, Om Syarif? Oh ya, ada banyak beberapa. Yang terakhir itu kan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup kan tentang peta jalan sampah, pengurangan sampah. Bukan Jadi sampah, harusnya plastik, khusus plastik. Iya, EPR law, ya EPR law itu spesifik di untuk bawah itu kemasan plastik, plastik, ya, mengurangi sampah plastik, jumlah kemasan plastik. pengurangan sampah plastik dari para produsen. Hmm. Jadi Nah, 2030 kalau nggak salah itu 70% ya targetnya kalau nggak salah itu kan. Yang hmm. spesifik menyentuh plastik adalah yang EPR law yang dari KLHK, dan satu lagi yang Perpres tentang Marine Debris, itu sampah dan sampah laut itu spesifik plastik. Nah itu mesti Ya, kita update udah sampai mana kira-kira pelaksanaannya. ya itu. Ya, makanya kan harusnya terintegrasi ya. Jadi seperti pernah saya uraikan juga ya, apa istilahnya tadi itu selorohan gitu ya. Jadi kita harusnya khususnya ya regulator, jadi main musiknya harus seirama gitu. Acuannya adalah pengelolaan sampah. Jadi masing-masing itu ya harus satu tujuan, pengelolaan sampahnya seperti apa gitu. Mungkin kalau saya lihat ya, eh, tahapan-tahapan yang dipaparkan oleh Bappenas ini maksudnya untuk mendersmark daerah. Daerah silakan mengevaluasi dirinya, dia itu siap di sini, apa siap di sini, apa siap di sini. Dan Ya tahun sebetulnya sesuai dengan aturan itu di situ. nggak berpaku pada satu dua era yang berbeda karena acuannya itu seluruh pengelolaan sampah tanggung jawab dari pemerintah pusat diturunkan ke pemerintah daerah. Tidak dijelaskan daerah mana kecuali Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang pembangkit listrik tenaga sampah yang ramah lingkungan. Ada 12 kota kabupaten. Tapi kan kalau bicara undang-undang pengelolaan sampah, semua daerah, pimpinan daerah itu bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Betul, tapi menyadari kesiapan daerah berbeda-beda, makanya Bappenas bikin eh, template ini untuk silakan mapping diri Anda. Karena kita tahu sendiri kan, Bali misalnya, Bali itu udah lebih siap, ya udah mulai pemilahan, paling nggak udah ada pilot di Gianyar kan.
Nah, tapi daerah lain belum. DKI mungkin juga udah termasuk, tapi mungkin daerah lain belum. Bahkan kita udah bahas di tayangan sebelumnya, mendorong insinerasi aja bocoran dari Jacob, dan itu si Jacob ngomong Jogja loh, karena pilotnya di Jogja. Itu kepala dinas LHK-nya bilang kita lebih baik mendorong unsur-unsur yang ada, bank sampah, TPS 3R segala macam. Ya Sebelum karena generasi Om, sorry hal saya potong, di Perpres 35 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah ramah lingkungan, memang setahu saya, ini saya lagi buka ini, 12 kota kabupaten, Jogja itu belum masuk kayaknya. Yang menjadi fokus itu untuk PLTSA adalah provinsi DKI Jakarta, sekarang kan DKI Jakarta. Terus kota Surabaya. Tangerang, kota Tangsel, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang sampai Manado. Jadi Jogja tidak masuk. Mungkin kapasitas sampahnya mungkin belum cukup untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga sampah yang ramah lingkungan, mungkin gitu. Mungkin. Tapi Surabaya udah pasti karena Surabaya sendiri juga ada Ya. kembang. Surabaya sudah ada PLTSA-nya. Jakarta, Solo kemarin kalau nggak salah kan udah. Hmm. Om Sarir, Om Sarir sama saya juga punya jualan mesin recycle plastik kan. Ini saya Ya, kirim ke Om Sarir. Ini kita lanjut lagi nggak tuh Om? Mesin recycle plastik kita mesti ada dua dua tiga page yang kita harus lengkapi nih. Udah ya, janji sama si ya nanti terkendala pada pihak inventornya nih. Jadi kita masih coba gitu, negosiasi untuk aspek legalitas mereka gitu. gitu ya. Nah, ini Ya. mahasiswi di India yang menciptakan ini dan dia sampai diundang ke ekonomi forum di Swiss tuh ya. Indonesia tercatat menghasilkan hingga 67 juta ton sampah per tahun, dan menurut data tahun 2018, 3 juta ton diantaranya adalah sampah plastik. India sebenarnya juga punya masalah yang sama, tapi siapa sangka solusi untuk isu besar ini justru dipecahkan oleh seorang mahasiswi berusia 23 tahun yang mengembangkan mesin pengolah sampah dengan kapasitas daur ulang sebesar 500 ton per hari. Sejumlah pakar internasional juga tertarik pada ide Niveda. Dia juga memenangkan sejumlah penghargaan untuk penemuannya. 2022, dia diundang ke World Economic Forum di Davos. Diundang ke Davos dia. Itu yang Om, sebetulnya ini obrolan-obrolan kita udah dari yang setiap obrolan kita kurang lebih sama lah message-nya ya. Kayaknya nggak nyambung gitu antara aturan, undang-undang, aturan sampai ke pelaksanaan itu nggak nyambung gitu. Saya berapa banyak lah saya melihat di di channel-channel lain gitu ya. Gimana masyarakat berinisiatif sendiri, bikin mesin sendiri, menghancurkan mesin sendiri, memproduksi limbah-limbah plastik tersebut gitu, dijadikan macam-macam produk gitu. Itu nggak ada keterlibatan pemerintah. Kalau misalkan pemerintah itu niat gitu, entah itu yang pusat atau daerah, ini kan hal yang sudah didengar sehari-hari dan ada di depan mata gitu. Bikin aja semacam kontes lah, kontes kemudian disebarluaskan. Kan tidak sulit dan tidak mahal menurut saya gitu itu. Ini ngadain konten Tapi mana UNDP sama ASEAN ya. UNDP sama sekretariat kita ikutan. Dari iya, pemerintah apa namanya, apa ya bikin konten? goodwill-nya itu loh. Sebetulnya sih Nggak dari ada. regulasi yang sudah ada, ya beberapa daerah sudah ada, Om. Sudah ada. Cuma ya lagi-lagi tuh, Iya, tapi kan bagaimana pelaksananya nggak ada. pengawasan, pengawasan dan law enforcement ya, penegakan hukum dan disiplin mengenai pengelolaan sampah Iya, dan bahkan beberapa ada itu. satu pengamat politik di Bali gitu. Gubernur sama wali kota yang sekarang itu sudah sangat mudah pekerjaannya. Nggak perlu lagi ngurusin infrastruktur kan sudah jadi. Seni dan budaya sudah jalan di sana. Ekonomi juga, pariwisata sudah jalan. Cuman satu yang harus dipikirin, bagaimana kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang benar. Hanya satu pekerjaan gubernur dan bupati serta wali kota. Yang lain udah Saking keselnya mungkin ya. Yang lain sudah jalan. Kayak di Indonesia sebetulnya, infrastruktur kan sudah ada yang mikirin gitu.
Kesadaran tidak hanya di masyarakat, tapi juga kesadaran dari Pemda. si pemegang pemerintahan gitu. Ini Om Freddy lagi berseloroh lagi nih dengan Dan semua juga tergantung Pemdanya kan gitu. Kita bisa menjadi orang yang bersih, tertib. Kalau kita ke Singapura misalkan. Sekolah murid merdeka yang saya cerita itu, yang saya juga amazed sesudah ikut acara tahunan, ternyata memperkenalkan anak-anak kepada isu-isu yang udah kita angkat, sering kita angkat di tayangan kita, di channel kita. Nah, orang tua murid datang kan, orang tua murid juga ikut bersorak itu pas ngomongin isu-isu yang itu. Tapi di luar nih sebelum masuk di tempat ngopi nih, di salah satu tempat kopi, saya lihat puntung rokok, kertas, pada littering juga di coffee shop loh, litteringnya di coffee shop. Iya. Ya, Ya seperti itu. penegakan hukum aja sih yang nggak ada di kita, makanya perilakunya tetap begitu, tetap sayangnya. Anyway, ya mudah-mudahan dalam rangka nanti mempersiapkan water treaty itu juga bisa diterapkan di semua negara, dan dari negara bisa diterapkan di semua daerahnya gitu. Plastik treaty maksudnya Om. Saking emosinya Om Freddy sampai ketuker nih. Plastik treaty sama water forum. Plastik treaty yang PBB kan? Iya, plastik treaty. Bukan water Iya. treaty kan? Bukan. Ini karena ada tulisan World Water Forum di sini soalnya. Kita masih ngomongin soal plastik treaty, ini udah ada tulisannya World Water Forum. Ya kan ada tulisannya next gitu. Nextnya kita obrol di sini. World Water Forum. Om Sahrir, Om Iwan, kesimpulannya apa nih obrolan kita malam ini nih? Kesimpulannya udah disampaikan sama Om Freddy. Jadi inisiatif swasta pribadi udah banyak, tapi nggak ada dorongan dan dukungan dari pemerintah. Satu. Kedua, bahkan bikin kontes pun yang punya inisiatif bikin kontes kayak UNDP, ASEAN dari pemerintah nggak ada bikin upaya bikin kontes ya. Yang ketiga, ya Syahrir bilang undang-undang kita bilang itu tanggung jawab daerah, tapi Bappenas memfasilitasi peta untuk mapping kesiapan daerah. Jadi tahap tingkat 1 sampai 4 ini disediakan untuk monggo daerah mapping Anda sekarang ada di mana, baik kapan mau naik kemana, dan ada daerah yang udah di sini tinggal naik ke sini, baik kapan bikin planning sendiri. Karena kesiapan daerah kita juga beda-beda gitu. Jadi usul-usul saya ini karena mungkin saya juga belum tahu, belum ikut ini ya waktu apa namanya seminar ini, ya mungkin bisa kita undang, kita pertemukan dari KLHK sama Bappenas. Programnya ini sinergi nggak sih sebetulnya gitu loh. KLHK nanti dulu orangnya tuh sibuk banget. Boro-boro mau ngundang mau ngomongin ini. Yang follow up kita dari seminar tahun lalu aja kesimpulan seminarnya lagi dicecer nih sama Pak Aksan. Ya dalam artian kan kita sebagai pengamat lah ya, pengamat dan praktisi juga lah di pengelolaan sampah, walaupun kita nggak terlibat langsung gitu kan. Ya jadi sedikit bingung ini gitu. Mana yang mau kita coba ikutin dalam artian sinergitasnya dalam pengelolaan sampah itu seperti apa kan gitu. Sebetulnya aturan pengelolaan sampah sudah jelas, sudah ada undang-undang yang paling tinggi, Undang-Undang Pengelolaan Sampah ya kan, nomor 18 tahun 2008. Produk turunannya itu harusnya sinergi, selaras, jangan loncat-loncat gitu. Iya, itu perlu ada hubungan korelasi, khususnya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Semenjak memang mungkin harus dibikin bingung biar kita berpikir kali ya. Ada selorohan juga nih di para politisi ini. Jangan-jangan para kementerian ini kan pada sibuk tuh, suka ditemuin juga susah gitu dan lain sebagainya gitu. Padahal yang mau dibicarakan adalah hal-hal juga yang perlu juga
yang berkaitannya dengan kementeriannya gitu. Terus para politisinya berselorohnya adalah jangan-jangan mereka itu kementeriannya apa ngurusannya bukan hal-hal yang berkaitan sama kementeriannya gitu. Jadi sibuk gitu. Tanya politik. Anyway, kita udah tinggal 1 menit lagi ini berakhir obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan ini informasi kepada teman-teman sobat sabot gitu. Dan jangan pernah lelah lah nonton kita punya channel, atau boleh lelah tapi jangan pernah lelah mencintai diri sendiri dan lingkungan. Gitu kali Om. Ya, oke. Oke. Sampai Om ketemu Syahrir. obrolan Ya, World ya. Water Forum ya. Ya, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Oke. Bye. Bye.